Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ron Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang on-cloud Active Directory Integration. Nah, di sini on-cloud Active Directory Integration, tujuan dari dibuat presentasi ini ialah untuk mampu memahami tentang panduan tata cara integrasi on-cloud dan Active Directory. Materi yang saya akan sampaikan ialah pendahuluan, apa itu Active Directory, install Active Directory di Windows 10, dan setting LDAP di OnCloud. Nah, pendahuluan ialah jadi sebuah sistem operasi komputer pastinya memerlukan direktori aktif untuk mengelola server jaringan. Minimal direktori tersebut menampung semua resource seperti database pusat, akun, dan pengguna. Dalam sistem operasi Windows, layanan direktori disebut Active Directory yang memungkinkan resource diakses beberapa pengguna jaringan. Nah, apa itu Active Directory? Jadi, Active Directory Domain Service atau ADDS adalah layanan untuk mengelola aturan, hak akses, dan security pada pengguna atau jaringan komputer di perusahaan. ADDS sendiri merupakan pengembangan dari Directory Active Windows Server 2003. Khusus ADDS versi Windows Server 2008, terdapat penambahan beberapa fitur, misalnya read only, domain controller, granular password, support untuk server core, serta resetable. Nah, ADDS mampu mengatur komunikasi user dan domain yang meliputi proses user logon, autentikasi, dan directory search. Untuk menjalankan ADDS diperlukan domain controller. Nah, kita akan menginstal Active Directory di Windows 10. Namun, sebagai catatan, kita harus menginstal Remote Server Administration Tool untuk Windows yang rilis penuh, Windows Professional atau Windows Enterprise. Jika selain Windows Professional atau Windows Enterprise, maka akan mendapatkan pesan pembaruan ini tidak memenuhi syarat untuk komputer Anda ketika mencoba menginstal si Active Directory ini. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Active Directory dengan Windows 10 versi 1809 dan yang lebih tinggi. Nah, di sini kita pertama-tama klik kanan tombol Start, lalu pilih Setting, Application, Manage Optional Feature, dan Add Feature. Pilih RSAT Active Directory Domain Service and Lightweight Directory Service Tool, lalu pilih Install, lalu tunggu sementara Windows menginstal fitur tersebut. Nah, gambar di bawah ini adalah proses ketika RSAT sedang diinstal. Nanti dia di optional fitur itu akan muncul barnya dan installing. Setelah itu, setelah instalan selesai, maka kita bisa mengecek hasilnya di Start lalu Windows Administrative Tool. Nah, nanti di sini terlihat sudah terinstall ada Active Directory Administrative Center, Active Directory Domain and Trash, Active Directory Module for Windows, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masuk ke OnCloud kita, lalu pilih Market untuk menginstal LDAP dari sana. Jadi untuk menghubungkan antara si Active Directory dan OnCloud kita menggunakan LDAP. Nah, untuk men-settingnya kita setelah masuk ke Market kita pilih LDAP Integration, lalu kita install. Di sini kalau misalnya tidak bisa menemukan, kita langsung cari aja, ketik LDAP Integration, maka akan segera ditemukan. Selanjutnya setelah menginstal, nah kita kembali ke pengaturan,
lalu muncul tab baru yaitu User Authentication. Jadi tab ini muncul ketika kita sudah selesai menginstal ADAPT Integration. Jika kita tidak menginstal, maka tidak akan muncul tab User Authentication untuk mengsetting LDAP tersebut. Selanjutnya kita akan setting LDAP di OnCloud. Jadi di sini ada 4 tab yaitu server, user, login attribute, dan group. Nah, kita harus isi semuanya untuk mengkonfigurasi LDAP tersebut. Jadi di sini untuk mengisi server, pertama kita memerlukan sertifikat CA Windows Server dalam format PEM dengan akhiran CRT. Setelah itu kita import sertifikat ke pet USR local share CA sertifikat, lalu kita jalankan sertifikat update CA. Nah, nama host atau alamat IP server LDAP juga bisa berupa LDAP URL. Jika Anda memasukkan nomor port, itu mempercepat deteksi server. Contoh directory.mystripcompany.com, LDAP-nya adalah directory.mycompany.com atau directory.mystripcompany.com/29876. Port ini untuk menyambungkan ke server LDAP. Lalu user DN. Jadi nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran di direktori LDAP. Nah, ini kita biarkan kosong untuk akses anonim. Tapi disarankan untuk memiliki pengguna sistem LDAP khusus untuk ini. Contoh UID, OnCloud System User, CNSys User, DC My Company, DC Sanencom. Untuk password, kata sandi untuk pengguna yang diberikan di atas, kosong untuk akses anonim. Lalu ada base DN dasar LDAP, tempat semua pengguna dan grup dapat dijangkau. Anda dapat memasukkan beberapa DN dasar, satu per baris. Base DNS untuk pengguna dan grup dapat diatur di tab Advanced. Anda dapat memasukkan nilai ini secara manual atau klik detensi DN basis agar OnCloud mencoba menentukan nilainya. Contoh DC perusahaan saya atau DC sama dengan com. Selanjutnya ialah tab kedua yaitu user. Di user ada only this object class, ada only from this group, ada LDA filter. Nah, jadi gunakan ini untuk mengontrol pengguna LDAP mana yang terdaftar sebagai pengguna OnCloud di server OnCloud Anda. Untuk mengontrol pengguna LDAP mana yang dapat masuk ke server cloud Anda sendiri, gunakan filter login. Anda dapat mengabaikan bidang formulir dan memasukkan filter LDAP mentah jika Anda mau. Yang tadi ada field tulisannya only those object class. Jadi OnCloud menentukan kelas objek yang biasa tersedia untuk objek pengguna di LDAP Anda. OnCloud secara otomatis memilih kelas objek yang mengembalikan jumlah pengguna tertinggi. Anda dapat memilih beberapa kelas objek. Yang kedua ada only from those group. Jadi jika server LDAP Anda mendukung member of overlay di filter LDAP, Anda dapat menentukan bahwa hanya pengguna dari satu atau lebih grup tertentu yang tidak diizinkan atau yang diizinkan untuk muncul di daftar pengguna di OnCloud. Secara default tidak ada nilai yang dipilih, Anda dapat memilih beberapa grup. Nah, terus ada edit raw filter instead. Jadi kita sini akan mengaktifkan mode filter dan Anda dapat langsung memasukkan filter LDAP mentah. Contoh seperti di bawah ini. Selanjutnya ialah pengguna ditemukan. Jadi ini adalah indikator yang memberitahu Anda kira-kira berapa banyak pengguna yang akan terdaftar di OnCloud. Nomor diperbarui secara otomatis setelah ada perubahan. Active Directory menawarkan pengambilan berulang semua anggota grup
AD pengguna. Ini berarti Anda dapat mencari grup yang Anda masukkan dan semua grup anak lainnya dari grup itu untuk pengguna. Masukkan filter ini untuk mengakses fitur ini untuk satu grup. Selanjutnya ialah tahap yang ketiga ialah login atribut. Jadi di sini ada LDAP username, LDAP AD email address, ada atribut, lalu ada LDAP filter. Nah, pengaturan di tab filter login menentukan pengguna LDAP mana yang dapat login ke sistem cloud Anda dan atribut mana yang cocok dengan nama login yang diberikan. Misal, nama pengguna LDAP atau AD, alamat email. Anda dapat memilih beberapa detail pengguna. Anda dapat mengabaikan bidang formulir dan memasukkan filter LDAP mentah jika mau. Yang terakhir ialah group. Group ini ada only this object class, ada only from this group. Di sini grup itu adalah secara default tidak ada grup LDAP yang akan tersedia di OnCloud. Pengaturan di tab filter group menentukan grup mana yang akan tersedia di OnCloud. Anda juga dapat memilih untuk memasukkan filter LDAP mentah. Berikut daftar pustaka yang saya jadikan referensi untuk menyelesaikan presentasi ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.